Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya sudah berada di areal perkebunan tanaman manggis. Nah, bagaimana cara merawat manggis agar di usia 5 tahun manggis ini bisa berbuah? Bagaimana caranya? Ikuti video saya berikut ini. Sebelum lanjut, silahkan klik like dan juga subscribe untuk tetap terhubung dengan channel saya. Nah, semuanya bisa kalian saksikan di belakang saya ini adalah tanaman manggis yang kira-kira usianya ini sudah sekitar 5-6 tahun. Nah, tanaman manggis ini perlu mendapatkan perawatan, terutama perawatan yang intensif agar nantinya di usia 5-6 tahun ini mampu berproduksi secara maksimal. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, saat ini saya sudah berada di sentra tanaman manggis. Nah, bisa kalian saksikan saat ini saya sudah bersama petani manggis. Mari kita tanya seputar tanaman manggis ini. Di samping saya ini namanya Pak Adi. Pak Adi ini memang membudidayakan tanaman manggis sejak berapa tahun kira-kira Pak Adi ya? Ini usianya sudah 3-4 tahun ini. Oh, ini usianya sudah 3-4 tahun. Sudah tingginya sekitar berapa ini? Ini 2 meter, 3 meter lah. Oh, sekitar 3 meter ya. Kemudian kalau yang ini kira-kira berapa ini? Berapa tahun usianya? Sama juga ya, Sama sekitar juga ini 5 lah. Sekitar 5 tahun ya. Sudah pernah berbuah ini? Sudah pernah berbuah? Sudah pernah, ini sudah belajar 1 kali berbuah. Iya. Jadi tanaman ini buah lagi lah insya Allah kalau ada musim curah hujan, air ada, nah mungkin siap berbunga kembali. Siap berbunga kembali ya. Jadi ini bisa disaksikan di belakang saya ini ketinggiannya mungkin sudah ada sekitar berapa itu? 3,5 sampai 4 meter itu ya? Ya, ini 5 ini. 5 meter ya, sekitar 5 meter, usianya 5 tahun. Nah, untuk tanaman manggis ini juga sepertinya memerlukan naungan ini ya? Nah, sebenarnya begini, kalau tanaman manggis ini, kalau ketika masih kecil itu yang sangat perlu sekali di usia sejak dini itu yang perlu perlindungan. Jadi kalau dia sudah tumbuh seperti ini sudah bisa sebenarnya dibuka perlindungannya, sudah bisa ditiadakan lagi ya. Atau untuk cabangnya kan sudah mulai memanjang ini dahan-dahannya. Oh begitu ya. Jadi untuk yang masih kecil itu harus ada naungannya. Ya, ada naungannya, ada perlindungannya. Kalau tidak ada pohon di sekitarnya, ya kita adakan sendiri pengadaan perlindungan seperti tumbuh-tumbuhan yang sekiranya bisa untuk melindungi dia lah, untuk mengamankan. Ya mungkin bisa ditunjukkan lagi ya, kita ke sana, pergi sana, kita tunjukkan lagi. Tapi sebelumnya ini ada berapa unit yang ditanam ini? Kira-kira ada berapa? Kira-kira berapa pohon kok unit? Berapa pohon? Pokok. 50 pohon ya, sekitar 50 pohon. Jadi ini ditanam kurang lebih sekitar 4-5 tahun yang lalu. Ya. 4-5 tahun yang lalu ada sekitar 50 pohon. Nah, kemudian untuk perawatan setiap harinya bagaimana ini Pak Adi? Ini pemupukannya, misalnya pemupukannya bagaimana untuk pemupukan? Masalah pohon manggis ini kalau setiap hari itu ya ndak harus selalu tiap hari ndak. Tiap hari enggak ya? Cuman kalau pemupukan itu ya bisa lah per 3 bulan kah misalnya, atau paling lama ya sekitar 4 bulan, itu kurang lebihnya segitu. Dipupuk. Terus pemupukannya menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang bisa juga ya? Bisa juga pupuk kandang atau organik. Yang penting interval jarak penaburannya atau agak jauh. Ya. Jadi jarak misalnya kalau di situ jaraknya agak jauh gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Untuk pupuk anorganik misalnya butuh NPK juga? Pupuk NPK? Itu lebih bagus juga kalau kita ada NPK ya bisa juga. Atau dengan cara pakai gejik. Jadi ditanam itu ya? Ditanam itu bisa. Dilubangi. Iya. Jadi dilubangi, kemudian diberikan pupuk, kemudian ditutup ya. Ditutup biar tidak terjadi penguapan begitu ya. Jadi penguapan. Jadi begitu pemirsa sekalian. Jadi itu ya, pemupukan itu juga diperlukan atau memang sangat diperlukan. Jadi perlu dipupuk juga untuk manggis ini dengan interval waktu kurang lebih sekitar ya paling enggak sekitar 4 bulan, sekitar 4 bulan.
diberi pupuk dengan cara ditanam. Jadi di sekitar lokasi tanaman manggis ini ditanam gitu ya. Jadi di apa namanya ditanam ke dalam tanah itu ya. Oh, iya iya. Kemudian untuk pembersihan ranting-rantingnya bagaimana? Pembersihan ranting-rantingnya ya jarang sekali kalau tipe pohon manggis ya bisa mungkin dahan yang paling bawah mungkin yang sudah tidak produktif itu kadang-kadang bisa lah dipotong. Tapi jarang sekali kalau pohon manggis itu ranting itu seperti pohon-pohon lainnya itu jarang. Jadi untuk yang seperti ini, misalnya yang ranting-rantingnya apa namanya sudah mati itu perlu dipangkas ya, juga ya? Kalau yang mati ya harus ditiadakan, harus dipotong, dipangkas itu bisa itu kalau itu. Kalau terbukti mati. Iya iya. Terus kemudian untuk pengairan bagaimana untuk pengairan? Untuk pengairan manggis itu sebenarnya ya kalau kondisinya cuacanya seperti apa kemarau panjang itu ya itu sebenarnya perlu penambahan yang ekstra lah istilahnya harus itu sebenarnya. Atau kalau ya? Ingin lembab bisa tambahkan batang-batang pohon pisang. Oh, jadi ada ya batang-batang pohon pisang itu ya di bawahnya itu ya. Ditaruh di bawahnya. Oh, iya. Terus kemudian untuk pengendalian hama penyakit tanaman, misalnya kan kalau misalnya tanaman lain, katakanlah sekarang misalnya jeruk itu kan paling tidak sekitar 20 hari sekali itu harus disemprot dengan pestisida. Maupun untuk membersihkan gulma itu ada herbisida itu. Kalau untuk tanaman manggis kira-kira juga perlu penyemprotan? Ya kalau herbisida ya sebenarnya kalau rumputnya terlalu cuman jangan terlalu dekat, penyemprotannya itu bisa dilakukan. Terus kalau apa itu tentang insektisida yang atas penyakit itu ya seperti misalnya ada belalang kan ya. Kalau misalnya ini sedang tumbuh tunas baru itu kan biasanya ya. Didatangi belalang gitu ya. Kadang-kadang ulat menggerogoti makan daun lah. Oh, makan daun ya. Itu ya, ulat-ulat yang berasal dari kupu biasanya ya, dari kupu itu nanti bisa juga ditanggulangi dengan insektisida itu ya. Ya bisa seperti ini. Oh, jadi daunnya nanti bisa seperti itu kalau misalnya apa namanya tidak segera ditanggulangi bisa dimakan ulat itu ya. Jadi sama juga ya butuh perawatan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman itu ya. Sama aja. Oh, sama juga. Iya. Kemudian untuk tanaman manggis ini kira-kira kalau misalnya nanti sudah muncul bunga, kemudian dia mulai ada bakal buahnya, ini perlakuannya bagaimana? Apa perlu ada disemprot dengan insektisida atau mungkin dibungkus atau mungkin nanti kan dikhawatirkan ini akan dimakan kelelawar atau penyakit-penyakit yang lain. Bagaimana itu kira-kira? Sebenarnya kalau sudah mulai tumbuh buah itu sebenarnya harus ada perlindungan insektisida itu untuk menanggulangi kadang-kadang getah dia itu mungkin disengat sama sejenis serangga itu ya, serangga itu ya. Tapi kalau masalah kalau sudah ini sudah agak besar itu kalau untuk matang misalnya hama-hama lain misalnya pemakan buah itu saya rasa kalau manggis ini tidak ada. Seperti kelelawar itu pun jarang ya, mungkin nggak menjangkau karena kulitnya mungkin jadi kulitnya keras kemudian dia rasanya pahit sehingga kelelawar itu tidak suka ya. Paling, jadi lebih mudah perawatan untuk buahnya itu lebih mudah itu ya. Ya, paling kalau buah lebat, air kurang ya paling gugur. Itu aja kalau buah manggis itu kebanyakan itu paling gugur sebelum besar itu ya jatuhnya itu karena itu bukan karena mungkin hama-hama yang lain. Oh, begitu. Ya. Pola air atau gimana yang. Ya. Nah, kemudian untuk ini buah manggis ya, jadi kalau berbunga kemudian dia ada bakal buahnya, ini kira-kira mulai dari berbunga sampai kemudian siap dipanen itu pada umur berapa ini? Sekitar berapa? 5 sampai 6. Oh, 5 sampai 6 bulan ya. Jadi mulai dari berbunga kemudian dia ada bakal buahnya menjadi bakal buah itu bisa dipanen sekitar 5 sampai 6 bulan ya. 5 sampai 6 bulan. Sehingga setelah itu bisa dipanen. Untuk perlakuan panennya, cara memanennya mungkin gimana? Kalau buah seperti ini dipanjat itu ya? Ya dipanjat. Sebaiknya tidak boleh jatuh. Oh, tidak boleh jatuh? Ya, untuk menjaga busuk atau kan karena luka daripada kulitnya itu kan. Iya. Mungkin nanti untuk pembeli kan kurang gimana kalau kurang fresh atau kurang segar kan. Iya. Oh, begitu ya. Kemudian untuk ini harga di tingkat petani kira-kira per kilogram berapa? Kalau yang sudah pernah, ini kan juga sudah pernah berbuah.
berbuah beberapa kali. Kemudian Ya. kemarin dijual ada sekitar berapa? Ada Maksimal kemarin sampai 30. Oh, 30.000. Ya, kalau petani jarang buahnya agak jarang yang panen, di Ya. daerah lain mungkin nggak ada stok, kalau gimana itu bisa lebih kadang-kadang. Oh, Kalau 30.000 ya. Jadi sekitar 30.000. Jadi bisa kalian semua saksikan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Adi ini. Jadi buah manggis itu harganya per kilogram bisa sampai Rp30.000 ya. Jadi Rp30.000. Sehingga ini merupakan prospek yang sangat baik sekali. Nah, dan harganya per kilogram bisa mencapai Rp30.000. Rp30.000. Nah, ini prospek juga, prospek yang bagus juga bagi kalian semua yang ingin membudidayakan manggis. Kemudian untuk ini apa namanya penjual, untuk menjualnya ini kira-kira mudah apa sulit kira-kira? Mudah. Distribusinya itu mudah Ya, sekali ya. sekali, Banyak ya. sekali pedagang-pedagang yang ingin apa namanya membeli gitu ya. Membeli. Jadi untuk pemanenannya yang yang memanen itu dari Bapak sendiri atau mungkin dari apa namanya pembeli itu? Ya, Kira-kira dari biasanya? pihak sendiri. Oh, dari pihak sendiri gitu ya. Jadi dipanen kemudian ditimbang. Jadi nanti bisa dihargai per kilogram. Tadi berapa? Sekitar Rp30.000. Itu kalau pas harganya baik gitu ya, pas harganya baik. Kalau pas harganya itu lagi turun, kira-kira sampai berapa? Minimal itu nggak sampai 10.000. Mungkin Nggak sampai 10.000 ya, sekitar di atas 10.000 pokoknya. Oh, 15.000 ya, ada 15.000. Jadi Minimalnya. jadi masih lumayan sekali untuk budidaya manggis itu saya ini berada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Saya berada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Ini harganya sekitar 15.000. Itu kalau yang paling rendah itu ya, paling rendah. Ya, paling rendah. Ya, jadi mungkin itu dulu Pak Adi ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan semoga tanaman manggisnya ini semakin tumbuh subur dan juga nanti bisa berbuah yang lebat ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Eko. Nah, itu tadi ulasan singkat tentang perawatan tanaman manggis agar di usia 5 tahun manggis bisa cepat berbuah. Bagi kalian yang suka dengan video saya ini, silahkan klik like, komen, dan juga subscribe. Dan akhirnya sampai jumpa dengan video-video saya berikutnya.